Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ala yawmihi wa ila nafsihi asiyata asli wa midadi kalimatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di masjid ini dalam rangka menghadiri peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita beserta para pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan Kampung Salam Perkebunan Mulia Masjid Al-Fatih Kampung Jati Serta Minggu 15 Maret 2025. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Pengumuman pemenang lomba, 5. Ceramah agama, 6. Doa dan 7. penutup. Baiklah, untuk mengambil berkahnya, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. ألا
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mutakin, Dewan Penasehat Masjid Al-Mutakin, Imam Masjid Al-Mutakin, Bilal Masjid Al-Mutakin, para jemaah sholat isya dan tarawih malam ke-17 malam ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini, yang dengan tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat Al-Ustaz Jamaluddin Malik. Beliau ini alhamdulillah kabarnya kalau lulus P3K tadi. Nah, alhamdulillah. Dan juga pernah menjadi juara apa tuh? Juara penyuluh dakwah Sesumsel tadi. Nah, ini Sesumsel. Juara 1. Wah, ini aku monitor terus di apa namanya di Facebook itu. Moga juara, Fokus Selatan juara. Itu alhamdulillah juara dan saya undang ke Masjid Al-Mutakin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umatnya sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan berarti kita cengeng-cengengan, tapi kita kepengen juga yang kepengen. Seandainya contoh, kenapa Masjid Al-Mutakin tidak bisa mendatangkan Mang Serupi kalau malam hari ini dia datang? Kenapa? Kalau Mang Serupi yang datang, kegiatan kita malam hari ini bisa diupdate atau diviralkan di dunia maya. Tapi kalau bupati yang datang ada syaratnya, minimal 50% dari penduduk kampung Jati Sedang. Kalau sepi, maluan gitu Pak. Seakan-akan di jalan pemerintah itu kampung kita tidak kompak. Padahal kompak loh. Kampung saudara pemilihan ini kompak. Kenapa kompak kompak? Pemilihan bupati kalian menang. Kompak kan? Nah, tapi bukan tak berarti karena ada yang ngomong kenapa bupati tidak pernah didatangkan. Bukan nggak bisa. Bisa kami datangkan. Tapi yang datang ke masjidnya dikit. Kalau banyak kami datangkan. Jadi kegiatan tahun depan kepengen penceramah dari luar kami datangkan. Tapi syaratnya ramaikan. Bapak-bapaknya ramai, ibu-ibunya ramai, kami nggak rugi mengeluarkan duit besar asal kami yang datang. Jadi itu juga kami datangkan bupati. Kami tidak akan susah datangkan bupati karena Pak Kepala Lingkungan Kampung Jati itu ketua umum. Apabila masjid mengundang, datanglah. Karena kita membutuhkan orang-orang di masjid itu. Yakin nggak? Ya, kenapa? Imam masjid Pak Asnawi, Amir, Narun, kalau tetap zakat sehingga event-event PHBI di masjid itu sama-sama bisa menghadiri kegiatan di masjid ini. Dan juga perlu kami sampaikan sedekah umat untuk kegiatan di Masjid Al-Mutakin ini pada malam hari ini sudah terkumpul 11.250. Sedangkan pengeluaran kita itu 8.810.000. Artinya uang yang ada di kami 2.440.000. Itu kalau kita belikan
barang yang belum terpasang untuk direalisasikan cuma penambahan CCTV dan televisi 32 inch untuk kayak monitor yang akan kita letakkan di sudut itu atau sudut situ. Artinya terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami pribadi mohon maaf dan juga atas nama segenap pengurus masjid mengaturkan maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Wabarakatuh. Salam itu ada berapa macam? Yang pertama ada salam yang kita tidak ada kewajiban untuk menjawab. Salam tapi tidak wajib dijawab. Cuman itu salam yang antara yang mengucap dengan yang mendengar tidak berinteraksi secara langsung. Misal kita nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad di YouTube misalnya. Pas ketika Ustadz mengucap salam, dijawab bagus, tidak dijawab tidak ada kewajiban. Salam yang antara yang mengucap dengan yang mendengar tidak berinteraksi langsung, tidak ketemu langsung, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab. Tapi kalaupun dijawab tidak jelek, bagus banyak. Lalu yang kedua, salam orang yang diucapkan tapi mengucapkan main-main. Itu karena deh salamnya itu ada kan? Banyak. Mikum itu apa? Maka mikum itu tidak wajib dijawab. Mikum, jawab dia itu ya. Tidak ada kewajiban kita jawab salam yang main-main. Jadi golongan yang pertama salam yang tidak ada kewajiban untuk menjawab. Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab. Salam tidak boleh dijawab. Satu, salamnya imam kalau sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh jawab waalaikumsalam. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ya, kacau. Kemudian yang kedua, salamnya orang yang bukan muslim. Itu tidak boleh kita jawabnya. Berdosa mas. Ada orang non-Islam mengucap salam kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Itu sama dia mendoakan kepada dia keselamatan dengan akidah kita. Tak boleh. Ya, tidak boleh. Yang ketiga, ada salam tapi kita tidak dengar jawabannya, Pak. Salam tapi kita tidak dengar jawabannya. Itulah kalau kita masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kamu pasti tidak dengar jawabannya. Kalau ada yang jawab, Waalaikumsalam. Itu baca lain cerita. Maka kalau salam yang seperti ini kita berinteraksi dalam satu majelis, ada kewajiban untuk menjawab. Kalau tidak dijawab, jatuhlah dosa. Karena wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih
masih ada yang jawab, mungkin dia lagi sariawanan deh. Jadi dimaklumi kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lingkungan, alhamdulillah malam hari ini sempat hadir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh perangkat kepengurusannya. Yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Muttaqin, para muazzin yang sempat hadir. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para alim, para ulama, asatidz yang sempat hadir malam hari ini. Ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah beserta adik-adik santri yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa merasakan hidup yang damai. Kalau kita lihat berita di media sosial itu Bapak sekalian, Bekasi banjir, Lampung banjir, di berbagai macam daerah banjir. Kita alhamdulillah masih Allah berikan nikmat ketenangan dalam hidup. Hidup masih nyenyak. Kemudian Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
kali kata Rasulullah. Aku di umat ya Rasulullah. Mana tandanya? Tak ada. Katik tanda. Kenapa Bu? Bu, ini salah satu yang apa? Yang langka dalam rumah tangga. Rumah tangga itu Ibu Bapak sekalian harus ada 3 minimal. Kalau dalam ilmu parenting itu 1, biasakan bertanya. Ayah nanya kepada anak, ibu bertanya kepada anak, suami nanya kepada istri, istri bertanya kepada suami. Itu jarang. Tapi harusnya dalam rumah tangga itu harus rajin bertanya. Nah, tadi di sekolah belajar apa? Tadi di sekolah belajar matematika Bu, tambah-tambahan. Dapat nilai berapa? Dapat nilai 10 Bu. Alhamdulillah pinternya anak ibu. Kawannya dapat nilai berapa? 100 Bu. Dia dapat nilai 10, kawannya dapat nilai 100 Bu. Bertanya. Nah, kok hari ini baliknya telat? Biasa balik jam 1, nilai jam 2 baru balik. Bertanya. Ya, besok ada agenda apa? Dek, Bu, besok nak kemana? Biasakan bertanya dalam rumah tangga itu sehingga hidup komunikasi dalam rumah tangga. 2, biasakan bercerita. Nah, ini yang paling langka Bu. Seorang ayah menceritakan kisah-kisah teladan kepada anaknya, seorang ibu menceritakan kisah-kisah teladan kepada anaknya langka. Sehingga kadang anak-anak kita lebih kenal sama Naruto daripada dengan Rasulullah. Sampai ada pepatah lain, sampai ada ungkapan ini dari seorang ustaz. Kalau di rumah seorang muslim itu, di rumahnya itu tidak kate sirah nabawiyah, tidak kate buku sejarah Rasulullah, maka nak dengan apa kita didik anak-anak itu? Ada tak kalau buku sirah nabawiyah di rumah? Kalau tak kate, balik dari sini buka Shopee, cari sirah nabawiyah. Harganya cuma 60 ribuan, 80 ribuan. Beli dulu. Biar sudah sholat maghrib, sini. Sudah sholat maghrib, bapak, emak, anak duduk melingkar, bikin halaqah kecil-kecilan. Emak nak bacakan sejarah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengikuti pamannya berdagang ke Syam, dibaca. Sehingga tahu sejarah Rasulullah, sehingga di dalam hatinya terpatri cinta kepada Rasulullah, sehingga ketika nanti besarnya dia tidak berat untuk mencontoh Rasulullah. Kami dulu Bu, kalau balik ke dusun, yang paling kami rindu dari bapak kami almarhum itu adalah ceritanya. Dia cerita, bapak dulu, kalau dia cerita bapak dulu tuh, senangnya kami. Lagu lain, bapak dulu kalau nak sekolah tuh, bawa baskom dari rumah. Kenapa Pak? Baju lepasi masuk dalam baskom, tas lepasi masuk dalam baskom. Kalau dulu sekolah tidak pakai sepatu deh, pakai grip, pakai sabak, masukkan dalam baskom. Kalau banjir, baskom itu taruh di kepala, berenang sama sikok melewati banyu. Saking susahnya sekolah zaman itu. Jadi anak-anak, ternyata bapak dulu sekolah tuh payah, sekolah tuh susah. Bapak dulu kalau nak jajan, seminggu sekali jajan, itu pun harus hasil keringat dewek. Umpahan ngangkut kopi, ngangkut balok 8-12, ngangkut ini, ngangkut itu, bekerja ini, bekerja itu. Ada tak bapak-bapak kamu nih yang tahun sekitar tahun 90-an, kalau dia nak jajan, nanti isi-isi kopi di masa tengah. Ya? Pernah tak kamu ceritakan sejarah itu dengan anak-anak itu? Sehingga kalau dia dikasih 5.000 jajan, dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah dikasih 5.000 untuk jajan. Bapak aku dulu dari kopi sepanjang jalan. Ketika dia 2.000, alhamdulillah masih ada 2.000. Bapak aku dulu kalau jajan, keliling jual pempek. Ketika dia 5.000, masih bersyukur, ya Allah, aku jajan 5.000. Bapak aku dulu kalau jajan ke sekolah itu jadi tukang semir dulu, keliling kalau 2. Ini tidak ketemu lagi, tidak cuma sendiri bawa kota itu. Dulu udah kecil itu, keliling Morogoro. Tiap sore nyakui depan gudang-gudang kopi itu, masih kopi bekas sisa. Kamu udah cicip lagi dulu itu deh. Ya?
Gila itu sedikit lagi. Minimal mereka tahu sejarah perjuangan kita dulu waktu sekolah. Langka ada uang yang galak bercerita sama anak-anak di rumah. Maka biasakan bertanya, biasakan bercerita, biar mereka tahu sejarah perjuangan orang-orang terdahulu, biar mereka tahu sejarah tokoh-tokoh teladan termasuk Rasulullah. Yang terakhir, biasakan bercanda, bercerita, bertanya, bercerita, bercanda. Sekali-kali bapak tuh bercanda main sama anaknya, main bola, apa kok? Kami ya minggu pagi pagi kami aja anak lagi main futsal, ya, main apa lagi? Main pakai. Jadi kalau bapak pergi, balik budak tuh kangen. Bapak balik. Ditunggunya di pintu, dengar suara motor tuh, balik. Senang nih yang budak tuh menyambut kita balik. Ini kak bapak balik, bapak balik. Lah aku duluan ya. Bapak balik. Gak kati lagi keharmonisan dalam rumah tangga itu karena gak pernah melakukan 3 hal tadi: bertanya, bercerita, bercanda. Hidup kalau rumah tangga dengan 3 itu. Ibu bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nak bahagia nak tidak hidup kita ini tergantung cara kita dilapar. Kalau kita gak bahagia. Kalau kita menderita terus, silakan menikmati, dinikmati. Saya bilang, tidak usah lupa. Kita malam hari ini adik-adik semuanya memperingati Nuzul Quran. Nuzul Quran itu hari turunnya Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan sebanyak 30 juz, 114 surat. Kalau ayatnya itu tepatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.226 ayat, ada yang versi-versi lain. Karena ada yang dihitung, ada yang tidak dihitung. Tapi biar mudah ingatnya 6.666 ayat. Diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Kita mulai dari sini, Pak. Karena judul kita malam hari ini meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Mana biar kita bisa mulia dengan Al-Quran? 1. Biar kita bisa mulia dengan Al-Quran, maka yang harus kita lakukan 1. Imani. 1. Imani. Apapun yang Allah telah gariskan di dalam Al-Quran, imani. Jangan sampai dari 114 surat itu ada satu surat atau ada satu ayat yang kita imani. Nah, senang tidak kita dengan ayat itu imani, yakini kebenarannya. Karena Al-Quran pas ketika ayat pertama dia sudah mendeklarasikan ini, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini kitab, aku ini kitab, kata Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu pertama kali kita buka, dia sudah mendeklarasikan diri, aku tidak kasih keraguan, artinya benar 100%. Kalau kau ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kau ragu terhadap kebenaran aku, kata Al-Quran, maka buat satu surah saja, atau datangkan satu surah saja semacam aku. Kalau kau tidak mampu bikin sendirian, wada'u syuhada, ajak orang sekampung sertami. Kalau kurang sekorbuon, kalau kurang se-Lombok Selatan, kalau kurang se-Provinsi Sumatera Selatan, kalau kurang sedunia ini aja, bikin satu surah saja semacam Al-Quran. Kalau kalian masih meragukan tentang kebenaran Al-Quran,
Maka tugas kita pertama kali ketika kita menerima Al-Quran, iman. Apa yang Allah perintah ke dalam Al-Quran, yakini bahwa itu adalah kebenaran. Jangan sampai kita menolak kebenaran itu. Contoh, Bu, ibu-ibu tuh paling kontradiksi dengan ayat surah An-Nisa. Ya masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita kedua, 3 atau 4. Tidak senang ibu-ibu dulu itu, Pak. Padahal itu ayat Allah. Islam itu, Bu, turun sebenarnya memuliakan kaum perempuan. Ada seorang yang berdebat dengan salah satu ustaz kita. Katanya, kenapa Islam itu mengajarkan poligami? Kata ustaz itu, tidak. Islam itu justru membatasi. Karena kenapa? Sebelum Islam itu turun, wanita itu, maaf ya, singkok lanang itulah bini itu pacar lebih dari 10. Apalagi raja-raja. Singkok raja itu pacar sampai beribu-ribu selainnya, Bu. Ketika Islam datang, diadakan pembatasan. Nikahilah wanita kedua, 3 atau 4 kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, bahwa tidak sikok je. Ya, sikok lah. Kaget dulu, maka jangan langsung dipotong. Islam itu justru datang menyelamatkan martabat kaum perempuan. Coba Genghis Khan, Pak. Pernah baca sejarah Genghis Khan enggak kamu? Genghis Khan itu hampir 1/3 wanita di tempat jajahan itu pernah melakukan hubungan dengan Genghis Khan. Raja-raja Jawa itu, berapa orang kamu? Permaisuri 1, selain banyak. Islam datang membatasi itu semua. Makanya ketika ayat itu diturunkan, mau tidak mau kita harus beriman kepadanya. Kita yakin. Tapi tidak cuma sekedar itu. Kalau pengen dimuliakan dengan Al-Quran, setelah kita mengimani Al-Quran, tugas selanjutnya adalah belajar untuk bisa membacanya. Pak, kalaulah sekarang kita tidak bisa baca Al-Quran di usia sekarang ini, Pak, sebenarnya itu musibah bagi kita. Kenapa kami katakan musibah? Salah satu syafaat yang bisa kita dapat itu adalah syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak dapat syafaat dari Al-Quran. Makanya ada beruntunglah kalian yang masih diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Cara biar mudah baca Al-Quran itu connect dulu, Pak. Tahu Umar bin Khattab tak? Tahu Umar bin Khattab? Siapa Umar bin Khattab ini? Sahabat Rasulullah. Siapa lagi deh? Umar bin Khattab ini siapa lagi? Saya sahabat Rasulullah. Iya, Mama Abu Bakar ini selain sahabat Rasulullah itu siapa lagi? Khalifah Rasyidin. Siapa lagi? Mertua Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab ini tahu tak kamu mana cerita di masa Islam? Suatu ketika Umar bin Khattab ini dia pernah ringan kalau masuk kita. Ringannya karena banyak penduduk Mekah itu kemudian meninggalkan agama mereka lalu mengikuti agama Nabi Muhammad. Suatu ketika dia keluar bawa pedang. Itu pedang tidak disalur lagi. Dia keluar berjalan, berjalan itu cepat. Ketemu kawannya di jalan. Umar, orang kemana? Aku nak nyari orang yang Nabi Muhammad. Nah, aku bunuh Muhammad itu. Kurang ajar. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan menyembah Lata, Uzza, Manat, Kubal sekarang menjadi pengikutnya. Maka akan aku hajar Muhammad itu. Kata kawan itu, Umar, kaki dulu kalau ngajar Muhammad. Kau tahu tak? Apa? Adek kau sekarang sudah jadi pengikut Muhammad. Merah padam muka Umar bin Khattab. Digalinya Fatimah binti Khattab.
Dicarinya, datangnya ke rumah. Nah di rumah si Fatimah ini dia lagi belajar ngaji sama suaminya, sama ada gurunya. Lupa siapa nama gurunya. Dia belajar ngaji sama Said bin Zaid, sama suaminya. Pas ketika mereka lagi ngaji, belajar ngaji, surah Toha. Umar datang dengar baca Toha, dengar dia. Langsung itu tok pintu, tok. Buka pintu, dengar suara Umar itu, tadi si Fatimah, kemudian suaminya, kemudian yang ngajarkan ngaji dari ketakutan. Umar itu, Umar itu deh, jagoan. Dia kalau berkelahi adalah sama satu orang, minimal 4. Jadi Umar berfoto ini. Kalau dia berjalan, bunyi, berjalan itu, gitu. Itu Umar berfoto. Umar berfoto gitu, kuat, kasar. Umar berfoto. Siapa di dalam? Buka pintu. Dengar suara Umar, takutan jauh di dalam ini. Yang ngajar ngaji langsung lari kabur, tersembunyi. Si Fatimah sama si Zaid bin Sa'id tadi tidak berani buka pintu. Pintu didobrak. Pas dijenguk adeknya si Fatimah. Apa yang kalian lakukan di sini? Tak adik, kata adek. Aku tadi dengar sesuatu. Aku dia itu. Mana? Aku tadi jenguk. Nah, Fatimah tadi Al-Quran itu ditulis di kulit onta, di gulungnya, disembunyikan ke belakang, jadi kebingungan. Ya? Aku dia, kau pernah jenguk, kata Umar. Tidak boleh. Kau tidak boleh nyentuhnya. Kau itu najis, kau itu kotor. Kalau kau nak nyentuh barang ini, mandi dulu. Mandi Umar tadi. Ya. Oh sebelum itu tuh tabung dulu ada itu, tabung. Wah ditabung nyampe darah. Nangis ada yang tadi. Dia pasal jenguk itu. Kalau kau ada yang tidak boleh. Kalau kau nak jenguk ini, kau harus mandi dulu. Pelajaran untuk kita ada bapak sekalian. Al-Quran itu kitab suci. Kalau kita nak nyentuhnya, minimal lah dalam keadaan wudu. Kami ribut yang masalah ini, Pak. Ribut yang kami masalah ini. Karena kalau bukan kita yang menghormati Al-Quran itu, siapa lagi? Mohon maaf ya, Pak. Coba jimalah di tempat-tempat kita lah yasinan. Wudu tidak mereka. Padahal yang dibaca adalah kitab suci. Ya. Sudah Umar tadi ngambil wudu, sudah dia bersihkan tubuhnya, dijenguk, dibaca surah Toha itu. Ya. Dari baca surah Toha tadi dia sudah ada getaran di dalam hatinya. Umar, pemabuk iyo, penjudi iyo, galak berkelahi iyo, dengar Toha 2 huruf, gemetar hatinya, kemudian jatuh cinta kepada Al-Quran, beriman untuk selanjutnya dia kemudian masuk ke ajaran agama di Umar. 2 huruf Toha, gemetar hatinya. Kita video Yasin sampai tamat. Hati perubahannya Allahu Akbar. Kami balik-balik baca itu Yasin. Ya, ribuan kali kita baca Yasin. Tapi tidak ngefek. Karena kenapa? Mungkin dari adat kita kurang sama Al-Quran. Ya. Makanya Al-Quran, cobalah ibu bapak sekalian, sekali-kali Yasin itu dibaca berikut dengan artinya. Ngeri bu, merinding baca surah Yasin itu. Kami baru-baru ini senangnya kalau soal itu baca ayat yang Inna ashabal jannati yawma fi su'ulin fakihun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan bir rabbir. Senang yang baca itu. Kata Allah nanti orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, mereka akan bersama pasangan-pasangannya di surga. Oh, kakek kita ketemu lagi sama ibu-ibu itu. Ketemu dengan istri masing-masing di surga, ketemu sama anak-anak. Yang lebih menarik ayat itu lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Nah minta apa dikasih di surga itu. Oh senangnya baca. Kalau pas lagi sholat itu baca itu lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Masya Allah. Begitu menyenangkan, begitu indahnya orang-orang beriman itu. Ketika dia masuk dalam surga, seluruh fasilitas hidupnya diberikan. Apa yang dia pengen dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar setelah dia baca itu dia minta diantarkan kepada Rasulullah.
Ketika berjumpa dengan Rasulullah, singkat cerita, dia akhirnya menjadi masuk dalam ajaran agama Islam. Itulah salah satu keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu bisa merubah karakter seseorang. Al-Quran itu bisa merubah sifat seseorang. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadikan orang yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi sangat baik. Oke, Bapak sekalian, kenapa ada banyak orang yang tadinya non-Islam, kemudian setelah baca Al-Quran dia masuk ajaran agama Islam? Karena keindahan, karena keluar biasaan, karena kedahsyatan kitab suci Al-Quran. Kita baik yang lahir dari yang Islam dari lahir, mungkin sampai hari ini belum pernah menemukan kehebatan Al-Quran. Tapi orang-orang yang membaca, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang memahaminya, luar biasa dahsyatnya Al-Quran itu. Maka kalau kita pengen mulia, yang pertama tadi apa deh? Mengimani. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran. Nah, Bu, kenapa sekarang ini anak-anak ini belajar baca Al-Quran susahnya? Susahnya. Kami itu ada 120-an santri kami itu, Pak Bu. Dari 120 santri itu yang katakanlah lancar baca Al-Quran paling sekitar 20. Dari 20 anak itu yang bagus, mungkin nilai sudah 80-an itu, paling anak 5. Kalau dikurang itu dari 5 itu, Pak. Jujur-jujuran deh. Saronia ngajarin budak ngaji sekarang itu, entah apa. Iqra tuh habis 6, bukan Iqra tentara Iqra. Iqra ya habis 6, belum Al-Quran. Apa penyebabnya? Setelah ditelusuri, sekali kaji-kaji, satu, dari makanan. Makanan itu berpengaruh betul terhadap IQ anak-anak. Karena saya ini, Bu, kami murojaah hafal doa-doa, baca doa akan makan. Bingung dia. Makannya cak mana, Kak? Makan dia dia. Kalau disebut apa ini? Allahumma barik lana. Ingat dia. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, karena aku nak diketok dikit, kalau cak radio rusak kan? Diketok dikit, pak gitu kan? Baru komen. Allahu Akbar. Satu dari makanan. Maka ada yang putri, dengerin. Dek, makan itu jangan cuma sekedar lemak di lidah, tapi harus sehat di badan. Sepakat? Jangan cuma sekedar lemak di lidah, tapi harus sehat di badan. Sepakat tak? Kau tahu tak makan sayur tumis pari? Tahu tak kau pari? Hah? Apa itu pari? Hah? Apa tahu tak kau pari kau? Galak tak kau makan pari? Ada-ada, galak tak makan pari? Gak tahu tak apa itu pari itu? Pahit. Itulah salahnya kamu. Pahit itu cuma di perut pahit tak? Tidak. Maka urusan lagi. Makan itu jangan cuma sekedar lemak ini, tapi harus sehat itu. Anak-anak sekarang tidak, Pak. Yang penting lemak di lidahnya. Gak tahu barang itu bahaya tidak di badan. Maka perlu edukasi juga dari orang tuanya. Nah, makanan ini kurang baik, makanan ini kurang baik. Satu, makanan. Dua, kenapa anak-anak ini susahnya belajar Al-Quran? Dua, kebiasaan. Bu, Dek, sekarang tak baca lagi nak dia yang namanya HP, tidak tahu mana cara dia HP itu, maka bisa akal. Kalau kalian ceramah saya, sudahlah, ya, tidak mempan. Karena bukan cuma anak-anaknya sekarang, orang tuanya juga kecanduan dengan HP. Bu, tahu tak kamu jeleknya HP itu di mana? Anak-anak tuh kalau sudah main HP, Bu, dia nak kencingnya ditahan. Dia lapar nak makan, laparnya ditahan. Dia ngantuk nak tidur, ditahan. Sampai separah itu, Pak Bu. Makanya wajar kalau HP itu jelek untuk kesehatan. Dari pagi main game itu tambah dengan sore, tidak kencing, tidak mesin, tidak makan, tidak minum. Coba bayangkan.
Makanya aman muda dimasuk pondok, ya sudah. Aman dia, insyaallah. Ya. Makanya ibu bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dari cara itu. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum masih ada banyak, aku udah tiga dari kita sebagai orang tua kurang yang ada terhadap guru. Itu pengaruh, tak baca indah, pengaruh, Pak Bu. Sangat pengaruh. Kami lagi mikirkan caranya, makmano SPP budak ngaji itu distandarisasi. Jadi ada batas minimal paling kecil bayar ngaji. Jadi tak kaki lagi uang bayar ngaji yang di bawah standar minimal. Bu, kalau kita ngajikan budak, terus tiap bulan kita nak bayar 30.000, 50.000, itu bukan untuk gaji gurunya, tapi cuma sebagai pengganti waktu dia untuk ngajari anak-anak kita. Ya, nyadar tak? Mereka tuh punya anak, mereka punya kewajiban, mereka punya gawean, yang semua itu ditinggalkan untuk ngajari anak kita biar bisa baca Al-Quran. Maka kalau sebulan 50.000, Allah Rabbi murah niat. Maka jangan sampai kewajiban kita sebagai wali terhadap anak sampai tidak kita tunaikan. Itu namanya keterlaluan. Ubani adab kita sebagai orang tua kepada guru ngaji. Kadang wali bicara ini Pak, kami kalau grup WA, ada grup WA khusus DTA. Kami kasih informasi di situ. Ibu bapak para wali, hari ini anak-anak demo tidak ngaji karena kami ada kegiatan di luar. Waktu ngaji jam 13.30, setengah 2. Setengah 2 ramai grup WA Pak. Nah, kita hari ini libur, Anda tahu kami tak. Ngapo? Kapan ditanya, kapan ditengok info, ternyata banyak ibu-ibu yang tak buka grup WA. Yang sederhana cak itu baik, kadang lalai. Sesederhana itu kadang lalai. Ada info apa di grup itu, padahal bukan HP terus. Iya, HP tidak lepas dari tangan. Tapi ada informasi saya itu lalai. Aku rasa sakit hati begini-begini. Makanya ibu bapak sekalian, perlunya perhatian kita sebagai orang tua terhadap anak. Kalau kita pengen punya anak yang berhasil, kalau kita pengen anak yang sukses, kita dulu harus memberikan contoh yang baik. Maka kalau pengen kuliah bersama Al-Quran, 1 imani, 2 pelajari, 3 pahami, 4 amalkan. Tidak cukup cuma sekedar pelajari, pahami, tapi tidak kita amalkan. Contoh, sebagai penutup ibu bapak sekalian, 5 menit lagi selesai. Sebagai contoh, misal di surah apa misalnya? Kita ambil contoh apa? Biar lemah kita amalkannya. Misal di surah An-Nur ayat ke-27. Misal kita ambil contoh situ. Di surah An-Nur ayat ke-27 itu Allah jelaskan kepada kita tentang adab-adab bertamu. Misal, amalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, kata Allah. Hai orang yang beriman, kalau kamu nak datang ke tempat orang lain, kalau kamu bertamu ke rumah orang lain, maka jangan dulu masuk sebelum satu minta izin kepada penghuninya. Urusan cak itu Bapak diatur dalam Al-Quran Pak. Minta izin dulu. Saya datang ke tempat Pak Ferli, WA dulu. Kak, apa? Jam pagi ada di rumah. Nah apa? Ambil gue 10 juta. Aduh Pak Ferli, aduh. Jam 4 itu Kak Ferli itu siap. Duit 10 juta lagi siapnya. Dia sedang nanti lah ada teh di kusuk meja, ada kue pulau. Karena kenapa? Dia tahu jam 4 itu ada tamu. Ditunggunya di rumah. Tapi kalau nak bikin izin dulu, entah dia pakai celana pendek, entah dia pakai singlet pakai, entah dia belum mandi, rumah berantakan. Karena ada izin dulu. Sampai hal yang semacam itu diatur dalam Al-Quran Pak. Dan mengucap
ucapkan salam ala ahliha, kepada penghuninya. Jangan dulu masuk sebelum saya salam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. 28-nya. Assalamualaikum. Kalau diketuk 3 kali tidak keluar, balik. Balik. Jangan ngintip-ngintip. Wah. Dah kata di depan pintu sampai. Wah. Ke belakang dulu. Aduh. Aduh. Padahal tidak boleh. Kalau sudah diketuk 3 kali dan dibuka maka balik. Atau ada jawaban. Di rumah ini ada orang. Ya. Baliklah. Ada bertabir tersebut. 1. Kalau sudah selesai hajatnya segera pulang. Jangan manjang ke tadi pelaku. Kalau sudah selesai keperluan coba. Karena kalau tidak kayak manjang kemana-mana. Apalagi kalau keluar rumah sudah menunjuk kode-kode. Ada jam dinding di mobil terus. Balik lalu. Ya. Apalagi kalau sudah mau jam berapa sekarang? Baru jam 10 ya. Baru jam 10, mau nak tidur istirahat, tadi dia sama kakinya, entah dia ada keperluan lain, ya. Maka kalau dia sudah mode, kita harus tahu diri balik. Ya. Jangan sampai balik malam tidur dalam rumah, tidak rumah. Sampai urusan jahit itu diatur dalam Al-Quran. Maka benar kata Allah Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk bagi kita. Kalau kita tidak ambil petunjuk dari Al-Quran, ambil petunjuk dari mana lagi? Ibarat kita beli HP, ada. Al-Quran itu HP itu kitanya, Al-Quran itu buku petunjuknya. Mana biar HP ini baterainya awet. Membangun dia HP ini pemakaian lalu baca buku petunjuk. Kalau gagal baca buku petunjuk, itulah yang dalam HP mulai rusak. Itu tidak tentu arah, malah lintang, tidak keluar. Akhirnya balik sebagai kesakitan. Ya, itu kode. Kode ya? Nah, selesai kan? Balik kita. Balik. Baik, ibu bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin kuliah bersama Al-Quran, 1. Imani, 2. Pelajari, 3. Pahami, 4. Amalkan. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, amalkan. Jangan sampai tidak kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan, rugilah kita sebagai hamba Allah. Al-Quran diturunkan fix sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Oleh karenanya rugi kalau sampai kita tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalaupun ada salahnya, ya semata lagi kami pribadi. Intinya mana di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga ketika Ramadan nanti berlalu kita betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan sebagai penutup mari kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر والعنان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وتبرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتبتسلنا يا الله يا رب العالمين. انعمت علينا وعلى والدينا وعلى اسلامنا واسر لنا في ذرياتنا. اللهم اجعل هذا جمعنا وتفرق ببعد تفرق معصوما. ربنا ظلمنا انفسنا ويغفر لنا وارحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.